dan ingin supaya Allah Subhanahu wa taala itu dikenal oleh kita. Jadi Allah menciptakan kita untuk supaya Allah itu dikenal oleh kita. Begitu kata Allah, masukkan wahai malaikatku dia ke dalam api neraka. Maka dia pun menyesal, dia pun mengatakan, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu dengan rahmat engkau. Logabaan nih, kalau seandainya ada orang itu ahli maksiat, hilang daripada pandanganku sekejap mata, kemudian dia timbul lagi, saya yakin bahwa dia adalah orang yang akan dirahmati, orang yang dicintai sama Allah. Di sifat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah wahdaniyat. Wahdaniyat artinya esa. Esa zatnya, esa sifatnya, dan esa fi'ilnya atau perbuatannya. Maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Jadi malam hari ini kita membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah wahdaniyat. Dan wahdaniyat ini adalah sifat yang mana bagi Allah Subhanahu wa taala yang milik Allah sendiri. Artinya Allah esa, Allah maha tunggal, Allah tidak ada sekutu, Allah tidak ada berbilang-bilang, Allah tidak ada kedua atau yang dua atau yang tiga atau yang empat, tidak ada. Allah esa. Apakah itu esa pada zatnya, atau esa pada sifatnya, atau esa pada perbuatannya atau fi'ilnya? Jadi semua itu Allah itu esa. Ya. Nah. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah itu esa, berarti semua apa yang Allah lakukan itu adalah mutlak Allah lakukan. Dan zatnya Allah itu tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu. Kalau kita kan ada namanya kita kembar, ya, ada kembar. Ini Allah tidak ada namanya kembar. Ya Allah, ya satu. Dan Allah itu pun tidak beranak dan tidak beradiraanakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahadun, esa, tunggal. Ya. Tunggal pada zatnya atau esa pada zatnya, artinya adalah zatnya Allah sendiri itu pun satu, tidak ada yang lain. Ya, tunggal Allah. Kemudian esa pada sifatnya, sifat-sifat yang lain, yang sifat-sifat yang kita sebutkan ini, yang 20 sifat ini, itu tidak ada yang lainnya. Jadi esa pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahdaniyatnya Allah. Kemudian perbuatannya juga Allah melakukan, menghidupkan akan seorang yang ada di janin kemudian dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu esa pada perbuatannya. Tidak ada Allah itu mencampur atau mengikut campurkan akan yang lainnya. Esa pada perbuatannya. Ya. Nah. Jadi begini hadirin, bahwa kalau kita memahami akan keesaannya Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak ada namanya sekutu. Ya, tidak ada namanya sekutu. Apakah dari kita sendiri atau yang lainnya? Dari ciptaannya Allah yang kita ini saat ini adalah sebagai manusia, makhluk Allah, itu tidak ada yang kita menyekutukan Allah, baik dengan hawa nafsu kita
atau baik dengan perbuatan kita, atau kita pun yang merasa bahwa kita inilah yang lebih hebat daripada Allah, itu jangan sampai ada di situ. Nah, karena inilah kita perlu belajar tentang sifat wahdaniyatnya Allah. Belajar tentang sifat wahdaniyatnya Allah. Allah tunggal. Allah tunggal. Ya. Sampai-sampai Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, dia Allah tunggal. Dia Allah tunggal. Coba. Ya, dia Allah tunggal. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, esanya Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu iya sendiri dalam apapun. Ya. Kemudian Allah pun menciptakan akan kita. Bukan ingin supaya Allah itu ada menemani, tidak. Allah menciptakan kita dan ingin supaya Allah Subhanahu wa taala itu dikenal oleh kita. Jadi Allah menciptakan kita untuk supaya Allah itu dikenal oleh kita. Kita ini diciptakan oleh Allah supaya kita ini mengenal akan zat Allah. Ya, mengenal akan zat Allah. Dan inilah yang kita diciptakan dengan akal, dengan pikiran, supaya kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, Allah mengenal akan kita. Jadi wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala itu ada pada fi'ilnya, dalam perbuatannya. Ya, dalam perbuatannya. Maka kalau kita ingin supaya bisa mengamalkan akan wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Apakah kita melihat akan langit yang Allah ciptakan? Ya, yang Allah ciptakan langit yang tanpa ada tiang. Artinya langit yang besar ini itu semuanya Allah ciptakan tanpa ada tiang yang menompang supaya tidak jatuh ke bumi ini. Kita pandang itu. Ya. Timbul yang ada adalah wahdaniyatnya Allah. Keesaannya Allah. Dan juga kita pandang langit itu berwarna biru. Dan dari dulu dan sampai saat ini warna biru yang Allah ciptakan di langit itu tidak pernah pudar. Apakah sampai 2023 ini warna birunya itu karena sering kena matahari, sering kena hujan, kemudian warna birunya itu pudar? Tidak. Tetap apa yang Allah ciptakan langit yang zaman dulu sampai zaman sekarang, tetap warna birunya tetap sebegitu warnanya. Tidak berubah. Nah, timbullah hati kita ini selama kita selalu memandang, maka timbul rasa kita ini adalah yang Allah ciptakan ini tanpa ada bantuan. Wahdaniyatnya Allah. Ya, wahdaniyatnya Allah. Yang ada timbul adalah kehebatannya Allah. Timbul adalah keesaannya Allah. Timbul adalah Allah yang melakukan itu dengan sendirinya. Itu yang kalau kita banyak melihat. Ya. Dan bukan cuma itu, kalau sudah kita bisa melihat, belajar terus tentang bagaimana kita mengesahkan Allah dengan melalui penglihatan kita, dengan melihat apa yang Allah ciptakan, kemudian kita pun melihat akan ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Bagaimana Allah ciptakan air. Yang air itu apabila Allah turunkan dari langit, kemudian air itu kena akan bebatuan yang sangat keras. Setiap tetesan yang Allah turunkan air itu dari langit, maka tetesan itu pun akan melubangi akan batu yang keras itu. Benda yang
lemah, benda yang tidak keras, tapi bisa membuat lubang, membuat sesuatu yang keras itu menjadi berlubang. Coba, kuasanya Allah, ya, wahdaniyatnya Allah. Berarti kita tidak bisa begitu. Jadi Allah yang esa pada perbuatannya. Melihat lagi bagaimana bumi yang Allah ciptakan bundar, tapi selama kita berjalan kemanapun tetap kita akan melihat bahwa bumi itu rata. Sedangkan yang Allah ciptakan bundar, tapi kita melihat itu dalam keadaan rata. Timbul wahdaniyat, kita melihat ciptaannya Allah. Apalagi daripada daripada lautan. Yang lautan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menampung air yang banyak sekali, tapi tidak pernah sampai ke daratan menumpahkan sampai banyak sekali. Karena Allah mengatur bahwa setiap apabila air itu pasang, itulah sebatasnya. Kalaupun ada lebihan, itu akan mengenai sekitarnya. Ya pun kalau ada pun itu banjir yang memang itu adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Tapi kalau kesehariannya itu Allah sudah ciptakan bahwa air laut itu kalau naik itu sebatas yang mana tidak berlebihan. Ya. Sudah ada Allah ukur itu. Nah, maka kita lihat wahdaniyatnya Allah. Yang ada wahdaniyatnya Allah. Nah, kalau begitu sama dengan kita melihat dalam diri kita sendiri. Sudah kita melihat akan ciptaan Allah yang bernama langit, kemudian kita melihat akan ciptaan Allah yang bernama bumi, kemudian kita lihat lagi diri kita. Ya, kita lihat dari diri kita ini. Bagaimana kita ini melihat setiap sesuatu apa yang ada dalam diri kita ini, itu tidak ada kesempurnaan. Ya, jadi jangan sampai sesuatu yang kita diberikan oleh Allah itu stop di dalam hati kita dan kita pun merasa itu jangan sampai. Kenapa? Karena itulah yang ada kalau seorang manusia berada di dalam satu penglihatan dalam dirinya, dia merasa mempunyai diri, maka itulah yang dikatakan ujub, itulah yang dikatakan namanya keakuan, pengakuan yang ada dalam diri. Nah, ini jangan sampai begitu. Jadi kita harus lepaskan itu dan kita lihat dalam diri kita bahwa kita ini semuanya adalah Allah. Ya, kita tidak ada. Kita kembalikan semua kepada Allah. Salat saya Allah yang lakukan, ibadah saya Allah yang lakukan. Ya, jadi kita lihat dalam diri kita ini semua kekurangan yang ada dalam diri kita, tapi Allah yang membantu kita sehingga dengan wahdaniyatnya Allah esa dalam perbuatannya, maka kita kembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kitanya. Kita kosong, enggak ada kita. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan kita melihat wahdaniyatnya Allah dalam diri kita. Yang ada cuma kudratnya Allah, yang ada Allah memberikan kemampuan kepada kita, yang ada Allah memberikan bantuan kepada kita. Itu yang ada dalam diri kita. Ya, itu yang ada dalam diri kita. Nah, oleh sebab itulah di sini kita apapun yang kita lihat itu semua adalah perbuatannya Allah. Tapi apabila itu adalah perbuatan yang jelek, maka kita kembalikan kepada diri kita, karena kita ini mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau semuanya itu ibadah, itu kembalikan kepada Allah. Allah semua yang membantu. Ya, Allah semua yang membantu. Nah, jadi kalau kita sudah melihat bahwa itu adalah semua perbuatannya Allah, itu enak kita. Enak kita. Ya, tidak akan ada yang bergerak dalam muka bumi ini kecuali ada ikut campurnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ikut campurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah kita kalau melihat akan cipta apa selalu menggunakan mata yang ada dalam diri kita ini, maka timbul keesaan Allah.
timbul keesaannya Allah. Ya. Nah, kalau sudah Allah kita rasakan bahwa Allah bersama kita, Allah kita lihat bahwa itulah semua perbuatannya Allah, enak semuanya, enak semua. Kita tidak akan sedih, ya, dimanapun dan kapanpun kita selalu bahagia karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan apa yang kita laksanakan ini, yang kita kerjakan ini. Tinggal kita lagi menjaga dan memeliharanya. Tinggal lagi kita menjaga dan memeliharanya. Ya, Allah sudah ciptakan. Ya, Allah sudah ciptakan sama kita, tinggal kita jaga. Oh, ini sudah Allah takdirkan saya nggak sholat, nggak bisa. Kita paksa diri kita sholat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terima atau tidak terima itu urusan Allah. Yang penting kita paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita saya ini sudah sudah ditakdirkan untuk tidak sholat. Jangan, tidak ada namanya ditakdirkan. Pokoknya apabila kita sudah diberikan akal dan pikiran, maka kita diberikan pilihan sholat atau tidak sholat, maka kita sholat. Ya, karena orang yang balik dan berakal diwajibkan untuk ibadah sholat. Ya, diwajibkan untuk ibadah sholat. Nah, jaga diri kita, pelihara diri kita yang sudah Allah ciptakan untuk kita, dan Allah berikan yang kesempurnaan pada diri kita daripada pembentukan ini. Kita syukuri, kita jaga, kita pelihara. Apapun itu benda yang Allah berikan rezeki, misalnya HP saja yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita misalnya setiap kita lempar, nggak bakalan awet HP ini. Ya, memang kita tidak sayang sama dunia, tapi kita harus menjaga dan merawatnya supaya apa yang Allah berikan itu awet sama kita. Badan misalnya, badan ini Allah takdirkan nanti juga sakit. Kita diwajibkan untuk menjaga dan merawatnya. Yang mana waktunya harus tidur ya tidur, di waktunya kita makan ya makan, di waktunya kita istirahat, di waktunya kita ibadah. Karena itulah kita dituntut untuk supaya menjaga dan memelihara daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Sama alat-alat semuanya, peralatan sepeda motor, mobil dan yang lainnya. Kalau dirawat itu akan awet, tapi kalau tidak dirawat itu akan cepat hancurnya. Walaupun nanti sama-sama hancur, ya enggak? Sama-sama hancur, mobil akan hancur. Tapi mobil yang terawat dengan mobil yang tidak terawat, yang lama mana? Yang awet yang mana? Tentu saja mobil yang terawat. Kenapa? Karena dia akan dirawat, yang harusnya belum rusak itu masih bisa dipakai. Kalau tidak terawat, ya nyetir mobil, pokoknya ugal-ugalan ya cepat akan rusak. Yang harusnya bisa 2 tahun, 3 tahun, setahun langsung rusak. Kenapa? Karena dia tidak menjaga dan memeliharanya. Itu yang kita perlu lihat, bahwa diri apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang kita jaga, yang kita lihat. Karena itu adalah pemberian daripada Allah. Ya, itulah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua apa yang Allah berikan itulah kita pandang, itu nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan. Kita jaga, kita pelihara. Ya. Nah, oleh sebab itu, inilah yang kita pahami, bahwa melihat apa yang ada di hadapan kita, lihatlah semua itu adalah perbuatannya Allah, esa dalam Allah. Tapi kalau kita melihat akan perbuatan maksiat, jangan ini Allah yang melakukan maling misalnya, kata maling ini saya, Allah yang melakukan ini. Nggak bisa. Kalau Anda melanggar perintah Allah dan Anda melakukan perbuatan maksiat, jangan dilibatkan Allah Ta'ala. Ya kan? Ada orang yang ceritanya tentang Allah Ta'ala, makan di warung, kemudian dia langsung pulang. Ya, dia mengatakan ini milik Allah. Ya, ngapain saya bayar? Maka orang-orang yang punya warung pun pintar juga, dia tulis akan nota, kemudian dikasihkan.
Ya. Kemudian kata orang warung ini dari Allah tagihannya, Allah menyuruh untuk menagih. Coba. Semuanya Allah, semua Allah. Perlu diingat, setiap perbuatan maksiat itu jangan disandarkan, jangan dilibatkan Allah Ta'ala. Karena ada kita diberi akal oleh Allah untuk bisa memilah dan memilih. Ya. Jadi jangan, oh itu berbuat maksiat Allah juga yang melakukan, nggak bisa. Perbuatan maksiat itu adalah perbuatan daripada hawa, daripada dirinya manusia itu sendiri. Nah, kalau ibadah yang kita lakukan, itulah yang kita lihat, oh ini adalah perbuatannya Allah, ya, ini adalah perbuatannya Allah. Enak kita, ya enak kita, ya enak kita. Nah, oleh sebab itulah, kalau semuanya itu kita melihat akan wahdaniyatnya Allah, esanya Allah, maka hati kita ini pun selalu melihat apa yang Allah lakukan sama kita, itulah yang kita selalu terima. Hati kita lapang, hati kita enak, hati kita tidak ada sangkal, ya. Karena seorang yang dia itu merasa dia lebih hebat daripada Allah, dia akan mengatur Allah. Ya, dia akan merasa bahwa dia hebat, kemudian dia akan kalau Allah begini-begini lebih bagus, Allah begini-begini. Sedangkan apa yang sudah Allah takdirkan sama kita, itulah yang terbaik buat kita. Ya. Jadi pandang itu adalah kebaikan daripada Allah. Pandang itu kasih sayangnya Allah. Pandang itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita, itu semua adalah cintanya Allah sama kita. Ya, cintanya Allah sama kita. Jadi itu yang kita pandang. Jadi apa yang kita lakukan ini, ya apa yang kita lakukan ini semua kita pandang bahwa Allah cinta sama kita, sayang Allah sama kita. Ya, kita ditakdirkan kita sujud kepada Allah, Allah cinta sama kita. Ya, bekat Allah apa namanya, Allah sayang sama kita. Jadi semua ini adalah kebaikan yang kita lihat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kita, lapang kita, ya. Kalau kita tidak memandang semua itu daripada Allah, maka kita akan merasa kita ini yang kuat, sampai kita merasa bahwa kita yang alim, kita merasa kita yang kuat, kita merasa kita yang hebat, kita merasa kita yang segala-galanya. Kita lupakan Allah, ya. Kalau sudah ada hati kita begini, berarti kita ini tidak pernah belajar tentang wahdaniyat dari sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang belajar wahdaniyat itu, dia akan mengembalikan semua apa yang ada dalam dirinya itu semua ada kebaikan dari Allah. Kalaupun ada kita diberikan ilmu yang ada dalam diri kita, itu titipan dari Allah. Karena kasih sayangnya Allah, kebaikannya Allah pada diri kita, dititipkannya ilmu dalam diri kita. Jadi kita tidak ada, namanya kita ini nggak ada. Itu semua cerita Allah. Semua yang diceritakan adalah cerita tentang Allah, bukan cerita tentang kita. Kalaupun ada kebagusan yang ada dalam diri kita, itulah yang Allah berikan dengan kebaikannya Allah, yang Allah letakkan pada diri kita sehingga kita ada kebaikan. Sehingga tidak ada lagi kita, yang ada cuma Allah. Ya. Jadi jangan kita merasa kita, aku, saya lebih hebat. Saya dengan sebab saya, anak-anak saya menjadi orang yang baik semua. Bukan, itu karena mungkin di salah satu doa daripada kita Allah kabulkan sehingga anak kita pun menjadi orang yang baik. Bukan dengan sebab kitanya. Ya, bukan dengan sebab kitanya, tapi dengan adanya kita melakukan sesuatu yang Allah sayangi, yang Allah cintai sama kita, sehingga Allah pun menjadikan anak kita itu menjadi orang yang baik. Bukan kita yang menjadikan anak kita yang baik, Allah yang menjadikan kita, yang anak kita menjadi orang yang baik. Jadi tidak ada kita, yang ada cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita ini, apa yang kita minta kemudian kita tidak diberikan oleh Allah, kemudian kita merasa bahwa kita ini memang pantas diberikan oleh Allah, timbul kekesalan dalam hati kita, timbul kemarahan dalam hati kita, karena kita merasa bahwa kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita minta. Nah, sehingga ini tidak belajar tentang wahdaniyah.
Hatinya ini merasa dia yang melakukan. Pernah ada satu riwayat diceritakan, ada orang yang ahli ibadah selama 500 tahun beribadah. Kemudian pada saat itu dalam hitungan, dalam pengadilan Allah Ta'ala, orang ini dimasukkan oleh Allah. Artinya dia ini meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu karena ibadah saya. Maka kata Allah, kalau begitu coba hitung semua ibadah yang kau lakukan itu dengan satu rahmatku saja, kata Allah. Apakah rahmatku lebih berat daripada ibadah yang kau lakukan selama 500 tahun itu? Maka dilakukanlah pertimbangan atau dilakukanlah timbangan antara ibadahnya seorang hamba selama 500 tahun dengan satu rahmat yang Allah berikan kepada dia. Apa yang terjadi? Ibadah yang dia lakukan ini ringan sekali, tapi satu rahmat yang Allah berikan itu berat, sehingga rahmat Allah itu lebih berat daripada ibadah 500 tahun. Kalau begitu kata Allah, masukkan wahai malaikatku dia ke dalam api neraka. Maka dia pun menyesal, dia pun mengatakan, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu dengan rahmat Engkau. Ya, karena dia merasa dia pantas untuk masuk ke dalam surga dengan ibadahnya. Dia memang dia merasa bahwa dia ini adalah ahli ibadah yang beribadah 500 tahun, maka dia pantas untuk mendapatkan akan suatu balasan dari 500 tahun itu dengan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, dia hilang sudah Allah, nggak ada Allah, yang ada ibadah sama dia. Dia beribadah 500 tahun, ibadah yang dia lakukan Allah nggak ada. Tapi ketika dia ingin supaya masuk ke dalam surga itu dengan ibadahnya 500 tahun, kemudian Allah pun mengingatkan kepada dia bahwa 500 tahun ibadah itu tidak seberapa dengan satu rahmat yang Allah berikan. Berarti ibadah kita yang kita lakukan ini karena kasih sayangnya Allah. Ya, kasih sayangnya Allah. Nggak ada yang lain. Kita bersedekah, ya. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya wajar untuk mendapat akan apa balasan yang saya berikan sedekah ini. Coba kita lihat sedekah kita. Apa memang pantas Allah itu balas sedekah kita dengan apa yang kita inginkan? Sedekah yang kita berikan seberapa sih banyaknya? Adakah di antara kita yang bersedekah yang uangnya itu 1 M dia sedekahkan 1 M? Tidak ada. Ya, yang hartanya itu 1 M yang paling dia sedekahkan 1 juta. Walaupun secara kita lihat, 1 juta itu banyak. Cuma dibandingkan dengan 1 M, berapa persen saja? 1 M dikeluarkan 1 juta. Cuma berapa persen? Ya enggak? Walaupun itu 1 juta besar bagi kita yang harta kita cuma 5 juta. Kita keluarkan 1 juta memang besar buat kita. Tapi kalau 1 juta itu dikeluarkan oleh orang yang memiliki harta 1 M, itu kecil sekali. Ya? Berapa 1% aja kah? Hah? Berapa? 0, kan? Kan coba. 0, ya? Kemudian itu baru 1 dari nilai atau jumlah. Bagaimana dengan hati? Apakah kita pantas, kita ingin menerima balasan dari Allah dengan hati kita yang masih ingin dipuji sama manusia? Ya. Jadi apa yang kita bisa harapkan? Nggak bisa. Ibadah yang kita lakukan, adakah di antara kita yang sholatnya itu sampai dia itu merasa bahwa tidak lagi ada yang lain? Ya, yang dia cuma fokus kepada Allah, yang khusyuk dia. Mungkin di antara kita jauh daripada itu. Saya pun juga jauh daripada itu. Belum lagi hati kita ikhlasnya atau tidaknya.
Jadi apa yang bisa kita minta Allah itu balas? Memang pantas kita ini dapat balasan dari Allah? Nggak ada. Maka ada satu yang Allah berikan jalan sama kita, yaitu adalah mengharap rahmatnya Allah, mengharap rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, maka rahmat yang Allah berikan kepada kita itu bagaimana jalannya? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Di dalam ayat Al-Quran bahwa rahmatnya Allah itu dekat bagi orang yang berbuat baik. Maka orang yang berbuat baik ini, muhsin ini, itu adalah orang yang mana dikatakan adalah orang yang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu salawat itu adalah dibalas 10 rahmat dari Allah. Satu salawat yang kita baca itu dibalas oleh Allah 10 rahmat. Maka yang selalu kita inginkan daripada ibadah yang semua yang kita lakukan itu adalah rahmatnya Allah. Maka kita melalui jalan salawat, maka insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi wahdaniyatnya Allah. Ya, wahdaniyat Allah. Harus kita selalu belajar memandang apa yang ada di hadapan kita dengan pandangan itu semua esa dalam perbuatannya Allah. Ya, esa perbuatannya Allah. Sampai-sampai mereka ada Imam Junaid al-Baghdadi beliau mengatakan, "Laugaba'anni, kalau seandainya ada orang itu ahli maksiat hilang daripada pandanganku sekejap mata, kemudian dia timbul lagi, saya yakin bahwa dia adalah orang yang akan dirahmati, orang yang dicintai sama Allah." Kenapa? Karena dia orang yang mungkin hilang dari sekejap mata, yang ahli maksiat itu hilang, mungkin dia berbuat taubat kepada Allah dan dia kembali kepada Allah, maka orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang dicintai sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu orang yang sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat. Ya, dengan orang yang bertaubat. Jadi gunakan pandangan kita untuk melihat perbuatannya Allah. Ya, melihat perbuatannya Allah. Semua yang kita lihat ini semua perbuatannya Allah. Apapun itu, sehingga tidak ada lagi kitanya. Yang ada itu hanya rahmat kasih sayangnya Allah. Kita nggak ada. Ya, ini pandangan batin ya. Pandangan batin, bukan pandangan mulut. Oh, ini ahli maksiat. Ya. Oh, itu perbuatan Allah. Nggak bisa. Orang yang ahli maksiat, dia itu adalah orang yang mana dia itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh daripada rahmat Allah. Maka kita harapkan supaya dia itu bertobat kepada Allah. Itu yang kita harapkan. Ya, itu yang adanya. Jadi apa yang kita lihat semuanya ini adalah perbuatannya Allah. Sampai kita lihat daripada diri kita. Karena kita sudah belajar melihat akan alam, kita tidak bisa begitu. Adakah kita bisa sanggup menciptakan akan langit yang tidak tanpa ada tiangnya? Enggak ada, kita kan enggak sanggup. Begitu juga yang saya katakan tadi, tidak akan kita sanggup mengecat akan langit itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu birunya tidak pudar. Adakah kita sanggup? Berarti kita tidak bisa cerita. Kita tidak ada cerita di situ. Berarti Allah yang ada cerita. Begitu juga dengan bumi. Bumi yang Allah ciptakan ini dengan kedahsyatannya, dengan kehebatannya, dengan keajaibannya, itu semuanya air, lautan, sungai, pohon, dan apapun yang ada di bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehebatannya itu. Apakah kita ada di situ bisa sanggup untuk menciptakan itu? Tidak ada kita. Yang ada cuma cerita Allah. Jadi kalau sudah kita melihat, kita memandang akan langit, yang ada adalah Allah, kemudian kita pandang akan bumi, yang ada cuma Allah,
Begitu juga pelajaran yang ketiga, kita pandang diri kita. Kita pandang diri kita, maka pandangan ini, kalau kita itu berada di pandangan yang pandangan ini memandang diri kita ada, yang memiliki ada ini, maka itu kita masih berada di satu apa namanya, di satu namanya keakuan, pengakuan. Nah, hilangkan itu. Hilangkan yang ada dalam diri kita, karena sudah kita belajar, kita lihat kita langit, kita tidak ada cerita di situ. Kita lihat bumi, kita tidak ada cerita itu. Begitu juga kalau sudah selesai kita melihat langit dan bumi, maka kita lihat akan diri kita, yang ada cuma Allah. Yang ada cuma Allah. Ya. Kenapa cuma yang ada cuma Allah? Karena Allah yang esa pada perbuatannya. Allah menciptakan kita dengan segala kehebatannya Allah. Kita digerakkan oleh Allah untuk kita beribadah kepada Allah. Itu semua kasih sayangnya Allah. Itu Allah cintanya Allah kepada kita. Itu yang kita selalu lihat diri kita ini. Kalaupun ada di antara kita mungkin yang kita merasa bahwa kita ini alim, nggak ada. Jangan sampai itu. Atau kita merasa hebat, kita yang menjadikan rumah tangga yang baik, nggak ada. Atau kita yang dengan jualan kita bisa mendatangkan rezeki sama kita, nggak ada. Yang ada itu semua pertolongan dari Allah, itu adalah kasih sayangnya Allah. Coba sama-sama jualan. Kalau Allah tidak memberikan rezeki sama kita, tidak akan sampai rezeki itu sampai kita. Tapi kalau Allah takdirkan sama kita, maka datang. Nah, itulah kalau orang yang belajar tentang wahdaniyat, maka hatinya orang mukmin mu'taqid ini, semua apa yang dilakukan, apa yang ada kejadian di muka ini, lihatlah, pandanglah, itu adalah Allah esa pada perbuatannya. Ya, esa dalam perbuatannya. Yang saya katakan ini, kita tidak ada lagi. Kita tidak ada lagi. Cerita kita nggak ada, kisah kita nggak ada. Ya, guru ini majelis, guru ini bukan. Semua ini kalau tidak ada doa daripada orang tua, kalau tidak ada doa daripada guru-guru kita, kalau tidak ada berkat daripada kita memberikan apa yang telah membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW bahagia, tidak akan ada semua ini. Jadi kita tidak ada ceritanya. Ya, kita tidak ada cerita. Ya, kita ini tidak ada cerita. Nah, inilah supaya hati kita ini yang ada adalah wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sekutukan Allah walaupun dengan diri kita. Walaupun dengan diri kita. Karena kan biasanya kita ini merasa hebat. Sifat Allah itu daripada salah satu nama Allah itu mudabbir, yang mengatur. Nah, kalau kita itu juga ikut mengatur, ya sama. Hilangkan aturan itu. Ya, hilangkan aturan kita, yang ada aturannya Allah. Sehingga kita minta selalu kepada Allah, Allahumma dabbirni bi ahsani tadbir. Ya Allah, aturlah aku dengan sebaik-baik aturan. Ya. Itu yang kita selalu minta kepada Allah. Itu yang kita harapkan, ya. Itu jadi wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Sifatnya begitu juga, tidak ada yang menyamai. Atau ada sifat Allah yang berbilang-bilang, nggak ada. Allah esa pada sifatnya. Ya. Begitu juga dengan zatnya Allah. Allah tidak ada namanya sekutu, teman, tidak ada. Yang ada cuma zatnya Allah satu. Itu yang kita pahami daripada wahdaniyat. Nah, oleh sebab itulah hati selalu memandang, pandangan mata ini selalu kita belajar terus sehingga timbullah keesaannya Allah. Ya, timbullah keesaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tenang, ya, pikiran kita tenang, semuanya kita tenang karena kita sudah belajar tentang sifat Allah yang wahdaniyat, ya, tentang wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan.
Wah. Jadi begini, kita memang beribadah secara zahir ada. Kita sholat secara zahirnya kita sholat. Cuma dibalik daripada sholat kita itu kan ada namanya pandangan batin, ada rasa, ya. Itulah yang harus diolah rasa, olah daripada rasa kita, zauk kita itu. Bagaimana kita memandang ibadah yang kita laksanakan ini, itu ibadah yang semuanya itu berkat rahmatnya Allah, dengan berkat kasih sayangnya Allah, dengan berkat pertolongannya Allah, dengan berkat kita dibantu oleh Allah. Itu yang ada dalam hati kita. Walaupun secara zahir ya Bapak Ija yang sholat, ya kan? Walaupun secara zahir Pak Marno yang sholat, ya. Walaupun secara zahir Zen, Aril yang sholat. Kenapa? Yang kelihatan ya zahirnya adalah yaitu yang disebut saya tadi, Aril atau Amba Ijay atau Magno, itu semuanya ada yang sholat. Cuma orang yang sholat ini dia merasa bahwa dia ini dia melakukan ini, dia tidak merasa bahwa dia yang melakukan, tapi dia merasa ini adalah semua pertolongan daripada Allah. Bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan. Nih saya sholat, tapi saya merasa rasa saya ini saya yang sholat. Saya yang sholat, ya. Saya yang apa namanya? Saya yang kekuatan saya yang saya bisa kerjakan sholat ini. Dengan satu orang yang mana dia itu sholat tapi dia tidak merasa, merasanya itu cuma dia merasa bahwa ini semua pertolongan Allah. Oh, saya ibadah karena bantuan Allah. Oh, saya ibadah karena berkat kasih sayangnya Allah. Jadi tidak ada dia tidak ada memandang dirinya, yang ada itu semua Allah yang bantu. Ya, begitu juga dengan dengan sedekah. Secara zahir memang kita yang kasih sedekah itu, tapi ini adalah semua bantuan dari Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian Allah yang membantu hati kita untuk digerakkan tangan kita untuk mengeluarkan akan rezeki itu. Kemudian Allah datangkan orang yang menerima rezeki itu. Sehingga kita tidak ada lagi kita cerita perasaan kita, Allah yang bantu kita. Kan berapa banyak orang yang ingin bersedekah tapi hartanya tidak ada, ya enggak? Ada juga beberapa orang yang dia punya harta banyak tapi dia tidak diberikan oleh Allah keringanan hati untuk memberikan sedekah. Ada enggak? Ada kan? Ya. Ada juga yang dua-duanya, dia tidak punya harta, dia tidak diberikan untuk rezeki. Ada juga ada yang diberikan rezeki tapi dia nggak bisa melakukan sedekah. Itulah. Jadi maka kalau kita lihat kita ini bersedekah, kita rasakan dalam hati kita Allah yang bantu. Dengan berkat kasih sayangnya Allah, saya diberikan rezeki oleh Allah, kemudian saya bisa bersedekah. Ya, ini saya walaupun saya bisa bersedekah ini dengan kasih sayangnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan bantuannya Allah, saya bisa mengeluarkan. Ada juga yang berat sekali. Hitung-hitungannya nanti kurang harta saya dan macam-macam. Ada juga begitu. Nah, sehingga timbul semua yang dilakukan itu adalah semua kasih sayangnya Allah, berkat bantuan Allah, berkat kemudahan yang Allah berikan. Jadi tidak ada lagi kita merasa kita. Ya, nah sehingga kalau ada kita di dalam hati kita merasa kita, maka itu yang ada tuntutan kepada Allah. Ya Allah, saya tadi saya bersedekah, balas saya, ya kan? Karena kita yang merasa kita yang bersedekah, bukan Allah yang membantu kita.
Sehingga ada dengan kita merasa bahwa kita yang bersedekah, kita yang akan menuntut Allah, minta balasan sama Allah. Itu. Ya. Jadi itu yang dikatakan kita melihat semua itu daripada pandangan batin kita, melihat keesaan Allah yang melakukan. Ya, Allah yang melakukan. Ada lagi? Ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat itu adalah jauhar latif. Ada sesuatu satu yang latif, yang halus. Artinya penciptaan malaikat itu adalah sesuatu yang daripada halus itu tidak bisa. Kalau kita ini kasar namanya. Ya, ciptaan kita ini adalah ciptaan kasar. Kasar itu artinya ada bentuk, kita bisa rasa. Nah, maka kalau kita lihat daripada riwayat tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan mi'rajkan Nabi itu dengan jasad dan roh beliau. Jadi tidak dengan bentuk yang lainnya. Apakah bentuk cahaya atau bentuk yang dari roh saja, tidak. Allah menciptakan atau Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad dan sampai ke hadratnya Allah itu dengan jasad dan rohnya Nabi. Jasad dan rohnya Nabi. Sehingga tidak ada lagi yang dikatakan cahaya atau apa. Semuanya itu adalah dengan jasad dan rohnya Nabi. Kok bisa sampai ke hadiratnya Allah? Itulah kehebatan daripada Allah yang maha hebat, yang bisa memberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW kesanggupan untuk bisa bertemu dengan zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada kehancuran, tanpa ada pingsan dan macam-macam. Karena Allah itulah memberikan kesanggupan itu. Sedangkan Nabi Musa ingin melihat akan Allah, dan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung, dan Allah bertajalli di gunung itu, dan gunung itu tidak sanggup, dan Nabi Musa pingsan. Ya, tapi ketika Allah di hadratnya Allah, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah tanpa kita bisa membayangkan bagaimana, maka Nabi Muhammad dalam keadaan jasad dan roh beliau. Ya. Tapi ketika kita cerita tentang malaikat Jibril sebelum hadratnya Allah, sebelum di dalam Baitul Maqdis sebelum itu berada di Baitul Ma'mur, atau di sebelum Nabi Muhammad SAW melewati akan satu batas, itu malaikat Jibril itu pun tidak sanggup untuk bisa melewati batas itu. Kata malaikat Jibril, seandainya ya Muhammad aku melewati akan batas satu jari pun, maka akan terbakar semuanya badan ini. Nah, kenapa? Karena disinilah yang Allah ingin tunjukkan ciptaannya Allah yang bernama Nabi Muhammad, yang lebih daripada yang lain. Ya kan? Jadi Isra Mi'raj itu adalah Allah ingin memamerkan kepada semua makhluk bahwa inilah ciptaannya Allah yang hebat. Ya kan?
dari bumi dilihatkan, ya ini dipamerkan sama Allah, ini ciptaanku nih, yang aku sayang, yang aku cintai. Sampai dinaikkan, dimeratkan Nabi Muhammad itu, ini Allah ingin pamerkan kepada semua makhluk Allah, inilah ciptaannya Allah yang hebat. Ya, inilah ciptaannya Allah yang hebat. Jadi beruntunglah buat kita yang mana nisbahnya itu, disandarkannya kita itu, itulah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang kita pahami. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita dalam keadaan cintanya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina وعافية بأجسادنا وزيادة بعلمنا وبركة برزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تدرهم، اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تدرهم، اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تدرهم، وفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.